partai setelah melaksanakan muktamar di tingkat pusat, setelah itu selesaikan musyawarah di tingkat provinsi, yang ini agenda musyawarah cabang dalam rangka konsolidasi partai menghadapi verifikasi kontestasi politik atau demokrasi nasional 2029 dan juga kontestasi pemilu paket daerah di 2031. Pasti setiap partai politik mempunyai agenda-agenda yang secara teknis itu membangun konsolidasi secara administrasi, organisasi administrasi, setelah itu ya berkontestasi, ya, bagaimana merebut basis, memberi edukasi politik, lalu ya meyakinkan kepada masyarakat tidak hanya waktu di masa-masa susah untuk berjuang dan memenangkan sebuah tujuan politik, ya, tetapi juga pada saat menang juga selalu ada di hati, karena tujuan partai adalah yang pertama itu bagaimana pemikiran politik adalah sumbernya dari masyarakat, lalu bagaimana masyarakat itu menjadi objek pembangunan, terus bagaimana pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat selain tanggung jawab pemerintah, ya, dalam kaitannya infrastruktur berat, ya, telekomunikasi, infrastruktur jalan, infrastruktur laut, udara, dan juga darat, jalan, jembatan, itu urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan maupun juga sesuai dengan tanggung jawab wilayah. Tapi partai itu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengawal pembangunan daerah. Jadi partai tidak boleh menutup atau mengabaikan, membiarkan masyarakat di ruang kosong. Jadi pemerintah baik itu pusat ataupun di daerah, baik di Papua Tengah dan juga 8 kabupaten, ya kan tidak ada gunanya ya bangun hanya KPU atau penyelenggara terus curi suara terus kursi banyak, itu kan bagi P3 itu alergi. Nah, ini yang harus ditekankan. Sangat lucu, sangat tidak terhormat, sangat tidak manusiawi kalau tujuan politik hanya bangun KPU-nya diperdaya gunakan untuk mengajar curi, mengajar rampas, rampok, disuruh bawa lari, lalu disuruh pemimpin boneka. Itu kan dampaknya besar itu. Jadi sadarlah partai politik yang berkemampuan orientasinya adalah orientasi kekuasaan identitas. Jadi bangun basis, lalu berjuang memastikan aspirasi masyarakat, sehingga biarlah masyarakat itu mencapai kesejahteraan dari perjuangan dan itu ditaruh di dalam kebijakan. Itu hakikat berpolitik, berorganisasi politik dan berpartai. Itu inti di situ.
jangan waspada partai menyiapkan kelompok-kelompok idealisme politik, ya, identitas politik, kekuasaan, lalu diajak KPU mencuri, diajak KPU merampok, lalu ditaruh kursi-kursi, lalu tidak menghasilkan, tidak buat apa-apa. Itu berbahaya. Sejauh ini untuk Ya, kita akan melanjutkan pengurusan sebelumnya. Ya, provinsi ada 1 kursi, beberapa kabupaten ada kursi. Kita memastikan kabupaten kota yang tidak ada kursi untuk ada, lalu mengawal regulasi. Mengawal regulasi adalah membangun ketatanegaraan sesuai dengan kewenangan fungsi. Kita tidak selalu meminta uang ke pusat karena regulasinya ke pusat. Kalau cari uang juga dengan regulasi daerah, bentuklah regulasi daerah. Kewenangan yang negara tidak bisa menjangkau, dia akan bikin regulasi dan kewenangan daerah sehingga tarik uang dari situ. So, kalau tarik uang dari situ maka lapangan kerja tidak ada pengangguran, industri bertumbuh, ekonomi bertumbuh. istilahnya ekonomi membaik lah ya. Bukan membaik, bersaing, bersaing karena identitas politik yang curi-curi karena mengharapkan KPU curi. Jadi ya tidak mengerti ketatanegaraan dalam mensejahterakan rakyat karena tidak tahu batas-batas kewenangan dan fungsi mengelola negara atau pemerintah. Itu inti di situ. Jadi P3 itu bukan partai baru, partai lama, cuma Papua Tengah ini baru mau bergerak di tingkat provinsi. Soal kesadaran politik, pembangunan itu sudah ada isinya. Kita hanya tinggal bangun basisnya, ya. Stop, kader P3 stop meminta uang ke pusat, ya. Mengharapkan gantung di regulasi nasional, bangun regulasi daerah, batasan kewenangan negara yang punya sumber penghasilan negara. Yang belum diatur ambil alih oleh daerah dan diatur dengan kewenangan dan batasan regulasi daerah. Uang gale di situ. Utang kita atau alam sumber daya alam masih kaya, laut punya lagi ambil, darat punya masih ada. Darat punya masih ambil, laut punya masih ada. Cuma kemampuan berpolitik karena pengetahuan tidak profesional. Karena tata kelola negara itu adalah untuk orang yang bagaimana mampu mengelola pemerintah dengan batas-batas kewenangan secara regulasi, bukan secara program. Bedakan ya, program beda dengan regulasi. Nah, jadi P3 akan menawarkan, P3 tidak akan mengganggu negara dengan negara berpenghasilan, tetapi silakan negara kau ambil di daerah, tapi yang belum ambil oleh negara